Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang Belgium dan subjek hukum internasional. Materi ini sangat penting karena dalam hukum internasional tidak hanya negara yang diakui sebagai subjek hukum, tetapi juga individu dan bahkan perusahaan dalam keadaan tertentu. Dalam presentasi ini saya ingin membahas tiga hal yang sama, yaitu apa yang dimaksud dengan belligerent dan apakah OPM termasuk belligerent. Kedua, apakah individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional dan apakah Rodrigo Duterte termasuk syarat tersebut. Tiga, bagaimana perusahaan menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian belligerent. Dalam hukum internasional, istilah belligerent digunakan untuk memenuhi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan diakui secara hukum internasional sebagai pihak yang sah dalam perang. Pada awalnya, yang disebut sebagai belligerent hanya negara. Namun, dalam perkembangan hukum internasional modern, kelompok pemberontak juga dapat disebut sebagai belligerent apabila memenuhi syarat tertentu. Hal ini terjadi dalam kenyataannya. Banyak konflik bersenjata tidak hanya terjadi antara negara dengan negara, tetapi juga antara negara dengan kelompok-kelompok pemberontak. Namun, tidak semua kelompok pemberontak dapat disebut sebagai belligerent, hanya kelompok memenuhi syarat tertentu saja yang dapat diakui sebagai belligerent dalam hukum internasional. Syarat suatu kelompok disebut belligerent, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut sebagai belligerent. Pertama, kelompok tersebut harus memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dan benar-benar dikuasai secara nyata. Yang kedua, kelompok tersebut harus memiliki pemerintahan atau komando militer yang teratur, sehingga dapat menunjukkan bahwa kelompok tersebut bukan hanya kelompok kecil yang bergerak secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, konflik yang dilakukan harus bersifat terbuka, berlangsung secara terus-menerus, bukan hanya konflik kecil yang terjadi sekali. Keempat, kelompok tersebut harus mampu menaati hukum perang atau hukum humaniter internasional. Kelima, kelompok tersebut harus diakui oleh negara lain sebagai pihak yang sedang berperang. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kelompok tersebut hanya dianggap sebagai pemberontak biasa atau gerakan separatis. Nah, apakah OPM termasuk belligerent? Nah, yang dimaksud OPM adalah Organisasi Papua Merdeka. OPM merupakan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua di Indonesia. Kelompok ini sudah ada sejak lama yang sering terlibat dalam konflik bersenjata dengan pemerintahan Indonesia. Namun, jika dilihat dari hukum internasional, OPM tidak dapat dikategorikan sebagai belligerent. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena OPM tidak diakui oleh negara lain sebagai pihak yang sah dalam perang. Yang kedua, OPM tidak memiliki wilayah kekuasaan yang tetap dan stabil. Yang ketiga, OPM tidak memiliki pemerintahan yang diakui secara internasional. Dan pemerintahan Indonesia tetap menganggap OPM sebagai kelompok separatis bersenjata. Dengan demikian, secara hukum internasional OPM tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai belligerent. Nah, kapan individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional? Pada masa lalu, subjek hukum internasional hanya negara. Namun, dalam perkembangan hukum internasional modern, individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional. Individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki hak dan kewajiban secara langsung menurut hukum internasional. Contohnya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak hanya diberikan oleh negara, tetapi juga diakui oleh hukum internasional. Selain itu, individu juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung jika melakukan pelanggaran hukum internasional
sebagai kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, individu hanya dilindungi oleh hukum internasional, tapi juga dapat dihukum oleh hukum internasional. Nah, apakah Rodrigo Duterte termasuk subjek hukum internasional? Salah satu contoh individu yang sering dibahas dalam hukum internasional adalah Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte dapat disebut sebagai subjek hukum internasional karena hukum internasional tidak hanya mengatur negara, tapi juga individu. Seorang presiden sekalipun hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional jika diduga melakukan pelanggaran HAM berat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum internasional modern tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum termasuk kepala negara. Jadi, individu dalam menjadi subjek hukum internasional apabila memiliki hak dan kewajiban langsung menurut hukum internasional. Rodrigo Duterte termasuk contoh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional. Nah, bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional? Selain negara dan individu, dalam perkembangan hukum internasional modern, perusahaan juga dapat menjadi subjek hukum internasional dalam arti terbatas. Hal ini terjadi karena sekarang banyak perusahaan yang beroperasi di berbagai negara yang berbeda. Perusahaan ini disebut sebagai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian dunia, sehingga hukum internasional juga mulai mengatur perusahaan. Alasan perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional. Perusahaan dapat disebut sebagai subjek hukum internasional karena perusahaan memiliki hak dalam hukum internasional ekonomi. Perusahaan dapat melakukan perjanjian dengan negara lain. Perusahaan dapat menginvestasi di negara lain. Perusahaan dapat menggugat secara negara melalui arbitrase internasional. Namun, perusahaan bukan subjek utama hukum internasional seperti negara. Kedudukannya hanya sebagai subjek hukum internasional. Nah, itulah akhir dari penjelasannya. Jadi berdasarkan seluruh penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa beligeran adalah pihak yang berperang dalam dan diakui secara hukum internasional. OPM tidak termasuk beligeran karena tidak memenuhi syarat tersebut. Individu dapat menjadi subjek hukum internasional apabila memiliki hak dan kewajiban langsung menurut hukum internasional. Rodrigo Duterte termasuk contoh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional, dan perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional dalam arti terbatas karena memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional ekonomi. Nah, teman-teman, dari 3 penjelasan tadi mungkin banyak disampaikan materi-materi yang sangat penting tentang beligeran dan subjek hukum internasional. Nah, mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang subjek hukum internasional. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.